Kita semua udah tahu ya kalau Realme 11 Pro Plus adalah HP yang cukup banyak dikritik oleh netizen Indonesia, terutama untuk harganya. Ini HP mahal. Dan saya setuju, Realme 11 Pro Plus adalah HP yang mahal jika dilihat hanya dari sisi chipsetnya. Tapi daripada kita bacotin hal tersebut, mending saya kasih tahu aja ke kalian kalau ada HP yang punya kemampuan dan spesifikasi yang mirip dengan Realme 11 Pro Plus dengan harga yang lebih murah 2 juta. Mau tahu apa? Ya, ini adiknya. Jadi ini adalah Realme 11 Pro biasa yang nggak pakai plus. Saya sudah pakai HP ini sekitar 2-3 mingguan sebagai daily driver dan ada banyak hal yang ingin saya ceritakan di video kali ini. Tapi disclaimer dulu, unit Realme 11 Pro ini udah dapat update major 2 kali ya selama pemakaian saya. Update-nya ini lebih ditujukan untuk memperbaiki kualitas kamera dan juga daya tahan baterai. Namun karena ini adalah HP pinjaman yang harus segera dibalikin, maka ya saya mohon maaf aja ya sebelumnya belum bisa memberikan data yang lebih akurat dan lebih update khususnya untuk daya tahan baterai. Karena saya juga baru dapetin update-nya ini ya kemarin dan waktunya itu mepet juga, apalagi harus ngundur proses syutingnya. Makanya di judul video kali ini saya tulisnya itu bukan review tapi hanya sebatas pengalaman pemakaian. Oke, disclaimer-nya udah saya sebutin, sekarang mari kita bahas HP yang satu ini, Realme 11 Pro 5G. Dari dulu, Realme itu selalu all-in ketika membuat desain untuk produk mereka. Bahkan HP entry level 1 jutaan pun, itu punya desain yang no debat pokoknya, cakep banget. Kali ini, Realme 11 Pro Series, mereka lagi-lagi bikin HP yang ya kok cakep banget gitu ya. Unit yang saya pegang ini adalah yang warna Astral Black yang pakai bahan plastik. Kalau kalian mau yang lebih terlihat premium dan mahal, ada varian Sunrise Beige-nya yang punya bahan vegan leather dengan desain ala tas Gucci. Build quality-nya harus saya akui, ini solid banget dan backdoor-nya ini tidak berasa kopong. Frame-nya ini masih pakai plastik ya bahannya, dan untuk overall handling-nya ya frame yang tidak terlalu tipis dan juga bentuk kurva yang di bagian depan dan juga belakangnya itu rada melengkung, ya bikin megang HP ini tuh lebih terasa nyaman tanpa casing. Tapi tetap aja, karena ini adalah HP lengkung, saya juga rada rawan gitu ya, takutnya jatuh, ujung-ujungnya ya pakai casing bawaan. Di bagian bawahnya ada SIM tray yang support dual SIM 5G tanpa slot SD card. Dan di sini sudah tidak ada lagi lubang jack audio, hanya port USB Type-C dan kombinasi dual stereo speaker dan mic di atas dan di bawah. This is Monday malas, so we need to stay malas. Ketika kita melihat bagian depannya, Realme 11 Pro ini punya display yang luar biasa bagus. Punya layar 6,7 inch, Full HD+, AMOLED 120Hz, bisa nambahin up to 1 miliar warna, support HDR10+, kecerahan maksimalnya di 940 nits, dan bezelnya ini tipis dan juga simetris. Plus, dia pakai layar curve, jadi makin berasa premiumnya dan juga mahalnya. Satu hal yang saya rasakan ketika melihat layarnya Realme 11 Pro ini adalah mata saya itu gak gampang capek. Saya udah coba bandingkan dengan daily driver saya yang sebelumnya yaitu Realme 9 Pro Plus, dan saya lebih nyaman pakai layarnya Realme 11 Pro dalam jangka waktu yang lama, terlebih untuk kondisi yang rada gelap. Mungkin ini karena layarnya di Realme 11 Pro sudah pakai high frequency dimming 2160Hz yang katanya bisa mengurangi flicker untuk melindungi mata kita. Buat yang punya concern soal mistouch atau accidental touch di layar lengkungnya ini, selama pemakaian saya ya belum pernah terjadi hal tersebut. Jadi harusnya nggak terlalu masalah, apalagi Realme klaim dia punya algoritma yang bisa menghindari hal tersebut. Dan untuk responsivitas layarnya, saya bisa bilang ini udah cukup bagus dan juga enak buat mainin game rhythm tanpa delay. Karena ini udah pakai panel AMOLED, maka tentu bonus-bonusnya seperti always on display dan juga under display fingerprint itu juga hadir di Realme 11 Pro. Kecepatan unlock fingerprintnya pun ya seperti biasa, cepat dan akurat. Fun fact buat yang belum tahu, layar di Realme 11 Pro ini itu sama persis dengan kakaknya yang versi Pro Plus. Begitu pula dengan chipsetnya, sama persis yaitu MediaTek Dimensity 7050 5G. Jujur saya nggak mau panjang lebar ya bahas seputar Dimensity 7050, intinya kalau boleh agak sedikit kasar, ini adalah chipset rebranding dari Dimensity 1080, yang mana itu adalah chipset based on Dimensity 920 dengan clock CPU yang sedikit di-boost. Tapi nggak sampai situ aja, karena Dimensity 920 ternyata adalah chipset Dimensity 900 dengan improvement di bagian GPU yang sedikit di-boost. Jadi kesimpulannya, Dimensity 7050 sama dengan Dimensity 900 yang dirilis 2 tahun yang lalu dengan sedikit improvement.
Tentu ini bukan buat kalian para kaum mendang-mending, tapi setidaknya performa yang diberikan masih mumpuni untuk kelas mid-range tahun 2023. Buat multitasking, sosmed, multimedia, sampai gaming tipis-tipis, itu masih bisa. Genshin masih bisa jalan di low 30 fps. Honkai Star Rail surprisingly bisa tembus 40 fps dengan settingan low. Sayangnya di sini buat kalian para pemain ML, karena settingannya itu belum kebuka semua, padahal ya sebenarnya sih ini mampu. Selama saya pakai buat main game cukup lama, rasanya itu hampir nggak pernah overheat. Paling cuman hangat aja di bagian dekat kamera sini. Masih seputar gaming, saya ingin sedikit bahas ya fitur di game bar-nya yang saya rasa cukup menarik. Jadi selain fitur-fitur umum seperti mengatur mode performance atau memblokir panggilan dan pesan yang masuk, ada satu fitur di mana kalian bisa play musik di satu aplikasi, kemudian mengatur volume dari sumber yang mana yang ingin kalian dengar. Jadi kalau misalnya kalian mau kencengin musik lo-fi-nya dan kecilin in-game sound-nya, itu bisa banget. Storage yang diberikan pun sudah lebih dari cukup ya buat kebanyakan orang. 256GB UFS 2.2 dengan RAM 8GB DDR4X, yang sebenarnya masih bisa kalian expand lagi dengan RAM expansion up to 16GB. Tapi saran saya ya ini matiin aja ya fiturnya, karena RAM expansion ini bisa mempengaruhi performance HP kalian dalam jangka waktu yang agak lama. Yang menjadi nilai jual utama di Realme 11 Pro Series adalah kameranya. Tapi kalian jangan tertipu, karena di Realme 11 Pro Plus itu ada 3 lensa, yaitu wide, ultra wide, dan juga makro. Sedangkan di Realme 11 Pro biasa, itu walaupun terlihat seperti modul kamera yang sama dengan 3 lensa, nyatanya ini cuma ada 2, yaitu yang di tengah, ini adalah lensa wide 100MP, dan di sebelah kanannya itu adalah makro 2MP. Yang di sebelah kiri, ini hanyalah sebuah hiasan seakan-akan ilusi kalau ini adalah lensa tambahan. Lupakan aja lensa makro 2MP-nya, asli itu nggak guna. Kita fokusnya lebih ke lensa utamanya aja. Pakai sensor OmniVision 100MP dan sudah ada OIS atau Optical Image Stabilization. OIS ini bakal ngebantu banget ya, apalagi untuk video dan juga foto low light dengan long exposure. Dan untuk kamera depannya, ini pakai 16MP Sony IMX471. Berikut beberapa sampel foto yang saya ambil dengan Realme 11 Pro ini. Di kondisi terang, hasil fotonya terbilang cukup bagus dengan warna yang agak sedikit vibrant. Padahal ini mode AI-nya ini saya matikan ya. Kalau mau ngezoom, saran saya cukup di 2 kali digital zoom aja, karena selebihnya itu bakal mulai terlihat seperti cat air. Untuk kondisi malam hari atau low light, Realme 11 Pro ternyata bisa menangkap foto yang minim noise dan juga tajam. Biarkan hasil fotonya aja yang berbicara. Kamera belakang di Realme 11 Pro ini bisa rekam up to 4K 30fps, tapi EIS-nya itu bakal mati. Kalau mau manfaatin stabilisasi OIS dan juga EIS-nya bersamaan, kalian bisa rekam di resolusi 1080p, 30fps, atau 60fps. Oke, jadi ini adalah contoh hasil rekaman video kamera depannya Realme 11 Pro 5G yang versi biasa yang nggak pakai plus, dan kurang lebih seperti ini stabilisasinya juga nyala, tapi harus diaktifkan secara manual, dan kalau saya lihat sih ini ada kayak guncangan-guncangan kecil yang memang kayak artificial gitu, jadi nggak terlalu realistis dan nggak kurang mantep aja gitu lah. Ya kurang lebih begini. Gimana kualitas audionya, gimana videonya, kalian nilai sendiri aja. Dengan pemakaian alat saya yang bisa dibilang mid to heavy use, baterai 5000 mAh di Realme 11 Pro bisa bertahan hampir seharian penuh dengan screen on time atau SOT sekitar 5 jam. Dan kalau lagi santai dan libur kemudian pingin grinding seharian, maka terkadang ini harus saya cas sekitar 2 kali sehari dengan SOT 4 jam. Sebagaimana yang sudah saya sebutin di awal tadi, ini adalah pemakaian saya sebelum adanya update yang memperbaiki soal daya tahan baterainya. Jadi ya hasilnya mungkin akan berbeda dengan kalian yang udah update HP-nya ke versi yang terbaru. Tapi yang tidak berubah di sini adalah kecepatan ngecasnya yang kenceng banget. 67 watt super VOOC. Dari 6% sampai penuh itu hanya butuh waktu 48 menit. Jadi kalau misalnya kalian lupa ngecas semalaman, kemudian bangunnya kesiangan keburu-buru, ya colok aja bentar, kemudian tinggal mandi, tinggal sarapan, 20 menit kemudian itu baterainya udah keisi 50%. Realme 11 Pro sudah menggunakan Realme UI 4.0 berbasis Android 13 dan dijanjikan akan dapetin 2 kali Android update dan 3 tahun security patch.
Udah cukup lumayan banget buat kelas mid-range. Seperti biasa, Realme UI ini dilengkapi dengan banyak sekali fitur kustomisasi, jadi kalian bisa otak-atik tampilannya sesuai selera masing-masing. Buat yang nanya apakah ada iklannya, ya sebenarnya sih ada, tapi kalian bisa matikan dengan mudah di dalam settingan. Bloatware pun ya cukup banyak, untungnya di sini sebagian bisa dihapus dan sebagian juga bisa di-disable. Untuk segi konektivitas, Realme 11 Pro ini udah lengkap banget ya, dan juga cukup future-proof. Support 5G walaupun di Indo masih ya statusnya nggak jelas. Kemudian Wi-Fi 6 compatible, ada NFC, Bluetooth-nya juga udah pakai versi yang 5.2. Dan buat kalian yang suka dengerin musik pakai IM berkabel, di Realme 11 Pro ini sudah high-res audio certified dengan Dolby Atmos. So far, Realme 11 Pro ini terlihat sangat menarik, tapi ada beberapa hal yang membuat saya sedikit rada kesel ketika menggunakannya sebagai daily driver. Yang pertama adalah haptics. Di sini kerasa banget murahannya dan juga nggak enak kalau dipakai buat ngetik. Kemudian untuk masalah layar, di sini 120 Hz-nya tidak konsisten di semua aplikasi. Kadang turun ke 90, bahkan di YouTube itu cuma bisa jalan di 60 Hz. Lalu di sini ada fitur yang namanya Multi-Screen Connect, yang bisa connect HP dengan PC secara seamless. Tapi pas saya coba, ternyata error terus. Padahal dari segi konsep ini bagus banget ya. Jadi kesimpulannya, Realme 11 Pro cocok buat siapa? Kalau menurut saya, Realme 11 Pro ini bakalan lebih cocok untuk kalian yang peduli dengan hasil foto yang bagus dan tampilan yang menarik perhatian. Masalahnya adalah harga. Realme 11 Pro dirilis dengan SRP 5,6 juta rupiah. Seandainya harganya itu lebih murah, seperti 5,3 atau 5,4, maka menurut saya Realme 11 Pro ini bakal kelihatan lebih menarik. Nah, kalau kita lihat harga pasaran sekarang, biasanya itu bakal lebih murah sudah ada yang jual harga 4,8 dan juga harga 4,9 juta. Realme 11 Pro di bawah 5 juta. Menarik ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, ya kalian bisa dukung saya dengan like dan juga tulis komen di bawah. Terserah kalian mau komen apa aja, mau nanya soal video ini, atau say hello, atau nulis puisi, kasih emoji, bebas. Terserah kalian. Karena dengan like dan komen kalian, itu akan sangat membantu dengan engagement video ini. Anyways, thanks for watching, and I'll see you next time. Bye now.